orientasi, ya, kita menginginkan peradaban Islam itu bangkit, ya, dalam konteks zaman sekarang, ya, dengan tujuannya untuk mencapai suatu kondisi kehidupan, ya, suatu kondisi kehidupan di mana manusia itu dimanusiawikan sebenar-benarnya sebagai manusia, ya, disebut dengan humanisasi. Kemudian kedua, manusia dibebaskan dari segala struktur yang merusak kemanusiaannya, liberasi, dan manusia didekatkan dengan Tuhan. Itu menjadi cita-cita, ya, profetik Islam yang ingin kita bangkitkan kembali dalam konteks arus industrialisasi sekarang, gitu ya. Karena apa? Karena untuk kita memutar ke belakang, ya, membangkitkan kembali peradaban Islam sebagaimana di zaman pertengahan Abbasiyah, gitu ya, kemudian Andalusia atau Turki Utsmani, itu sudah tidak mungkin lagi karena zaman kita sekarang bergeraknya ke depan. Untuk kita memutar ke belakang itu cost-nya itu besar sekali. Berarti kita harus melawan gerakan zaman yang begitu besar ini, gitu ya, yang dominan ini. Dan hampir-hampir itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan cara, ya, peradaban Islam ini sifatnya lokal dan menutup diri dari perkembangan di luar. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena peradaban Islam itu konteksnya ummah. Nah, ummah ini adalah komunitas umat Islam dalam skala global, tanpa batasan periodisasi waktu dan tanpa batasan geografi ummah ini. Sehingga peradaban Islam itu skalanya skala universal, skala internasional, skala global. Dan tidak mungkin kita bisa menutup diri dengan cara itu. Tidak ada namanya peradaban Islam Indonesia, peradaban Islam Timur Tengah, peradaban Islam India, itu tidak ada. Itu hanya bagian-bagian kecil dari peradaban Islam yang sebenarnya. Nah, masalahnya sekarang di sana itu. Kalau kita bicara peradaban itu, kita bisa saja mulai dari Indonesia, ya, upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang humanis, liberalis, dan transendensi tadi itu. Tapi setelah di Indonesia, kita harus bicara dalam skala yang lebih besar. Karena di luar Indonesia masih ada umat Islam. Tidak cukup di Indonesia. Mulainya bisa di Indonesia. Ya, gitu. Nah, sehingga sekarang kita akan berbicara merancang aksi. Merancang aksi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kan begitu pertanyaannya. Kan? Ya. Di sesi ketiga ini saya juga menampilkan gambar masjid, ya. Di depan itu ada Masjid Salman ITB yang mewakili masjid kampus, ya. Kemudian yang tengah itu Masjid Jogokarian, ya, Masjid Jami yang pelayanannya skala kota, ya, dan yang di kanan itu Masjid Pogung Dalangan, ya, masjid permukiman. Ya, tiga masjid ini kita dapat lihat kiprahnya di tengah masyarakat luar biasa sekali. Ya. Luar biasa sekali. Bahkan Masjid Salman ITB itu perannya sudah dalam lingkup negara, ya, perannya nasional itu Masjid Salman ITB, karena pembinaan dari Salman ITB itu melahirkan kader-kader bangsa yang kemudian berperan di tengah bangsa Indonesia dari tataran atas, ya, menjadi pejabat-pejabat pemerintahan sampai tataran bawah membersamai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga Masjid Jogokarian di Jogja, itu luar biasa perannya dalam skala provinsi. Dan Masjid Pogung Dalangan itu dalam skala desa, gitu ya. Kalau kita melihat potret dari tiga masjid ini, ya, saya ini contoh saja ya kawan-kawan. Ya. Kalau kita melihat dari tiga potret masjid ini, kita seharusnya optimis lah. Dari masjid itu kita bisa bangkitkan. Gitu ya. Kalau selama ini kita selalu mengatakan dari masjid kita bangkit, nah ayolah kita dari masjid bangkit. Hanya sekarang permasalahannya bagaimana caranya, kan begitu. Apakah cukup dengan mengumpulkan dana umat, infak, sedekah, zakat itu, kemudian dibagi-bagikan untuk konsumsi sehari-hari, atau harus kita lakukan apa? Kan masalahnya sekarang gitu. Ya, kita ingin merancang aksi yang diawali dari masjid, masalahnya bagaimana caranya? Apalagi sekarang masjid ini berada di kota besar yang terindustrialisasi. Bagaimana melawan kapital besar di tengah kota itu? Bagaimana melawan gerakan perekonomian yang besar di tengah kota itu?
Agar apa? Agar masjid kita tidak menjadi seperti halte bis gitu loh, atau stasiun. Ya, hanya sebagai tempat untuk singgah saja. Hanya sebagai tempat untuk melaksanakan peribadatan sholat saja. Kemudian masjid itu sepi. Masjid hanya sebagai ruang singgah dari aktivitas perekonomian kita yang begitu sibuk sehari-hari. Nah, kita harus menjadi perhatian kita. Ya. Bisa dilanjutkan, Mbak, di 1A. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah fokus gerakan Islam kita harus pada kesadaran. Menyadarkan umat ini loh, sebagai individu maupun sebagai kesatuan sosial. Umat ini harus digugah kesadarannya dia. Digugah kesadarannya berkaitan dengan apa? Kita hidup di zaman industri. Kita tidak lagi hidup di zaman abad ke-7 Masehi. Ya. Kita tidak lagi hidup di zaman 10, 11, 12 Masehi. Ya, kita tidak lagi hidup di masa Turki Utsmani. Kita hidup di zaman industri. Dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi sehari-hari. Nah, penanganan COVID di Indonesia, ya, ini saya pernah buatkan tulisannya. Penanganan COVID di Indonesia, itu saya mengidentifikasi ada 3 faktor yang menyebabkan penanganan itu tidak optimal di Indonesia. Bahkan pandemi ini akan terus berlarut-larut di Indonesia. Salah satu faktornya adalah kesenjangan ekonomi yang begitu jauh antara orang kaya dengan orang miskin. Dan kesenjangan ekonomi ini akibat dari industrialisasi, ya, yang digerakkan oleh kapitalisme, yang didorong oleh kapitalisme. Belajar ekonomi itu kan ada namanya diktumnya trickle down effect, ya. Bagaimana agar orang miskin dia bisa meningkat kualitas hidupnya, maka orang kaya harus semakin kaya dulu gitu. Kalau orang kaya semakin kaya, maka nanti dari yang kaya semakin kaya itu netes ke bawah. Miskin nanti dapat tetesan. Jadi bagaimana menanggulangi kemiskinan? Ya yang kaya harus semakin kaya dulu. Nah, sekarang yang kaya semakin kaya, tapi yang miskin dia tidak bisa berkecukupan. Nah, itu masalahnya. Kalau sekarang banyak sekali yang ngomong, top PPKM gampang lah sekarang. Kita bisnis online. Loh, tidak semua orang punya HP loh masalahnya. Ada kelas masyarakat, kelas bawah yang luput dari perhatian kita gerakan Islam ini. Tidak semua orang punya HP. Tidak semua orang bisa jualan online. Tidak semua orang punya pulsa. Selama pembelajaran daring saja ini kan sudah banyak yang putus sekolah. Ya. Ada kelas ekonomi yang sangat lemah, yang selama ini tidak kita perhatikan dalam gerakan dakwah kita. Gitu loh. Yang ketika pandemi, kelas inilah yang menyebabkan pandemi itu, ya, salah satunya ya, dari 3 faktor, ya, yang menyebabkan pandemi ini penanggulangannya menjadi bermasalah, menjadi problematis. Ya. Kita bisa saja katakan, ya pakai masker, loh tidak semua orang bisa beli masker loh masalahnya. Pakai hand sanitizer, tidak semua orang loh bisa beli hand sanitizer. Itu yang terjadi di India, atau kenapa di India itu hampir kolaps, ya, yang diselamatkan dengan vaksinasi massal. Ya. India hampir kolaps karena kesenjangan ekonominya itu jauh sekali. Akibat apa? Akibat industrialisasi di negara itu. Ingin dilakukan industrialisasi dalam skala massal dan cepat. Ya. Akibatnya apa? Terjadi kesenjangan ekonomi. Muncul kelas-kelas kaya baru, ya, kelas-kelas borjuis baru, orang-orang kaya baru di satu sisi, ya, yang miskin tetap miskin. Sehingga muncullah permukiman kumuh di kota-kota besar. Ya, karena distribusi kekayaan itu tidak bisa dilakukan. Jaga jarak loh, bagaimana cara jaga jarak di pasar tradisional? Yang menjadi tumpuan hidup bagi kalangan menengah bawah dan kalangan bawah. Kan ini menjadi problematis gitu ya, karena industrialisasi kita yang berjalan ini timpang. Ya. Industrialisasi, ya,
dengan tujuan untuk kesejahteraan manusia itu hanya dialami oleh masyarakat menengah atas dan masyarakat atas. Yang bawah itu semakin miskin, semakin terinjak-injak. Sehingga kesadaran ini harus dibangun, kawan-kawan. Ya. Ada masalah dengan industrialisasi yang berjalan ini. Ini tantangan besar kita industrialisasi. Sehingga Kunto Wijoyo untuk memulai agenda kesadaran ini bergeraknya melalui sastra. Sehingga Kunto Wijoyo kan juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Banyak sekali karya-karya non-fiksinya Kunto. Yang dari karya non-fiksi itu, beliau menyampaikan kepada umat Islam secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum, masalah besar bangsa Indonesia dan umat Islam itu industrialisasi yang berjalin kelindan dengan liberalisasi. Di sana pangkal masalah kita pada hari ini. Harus dilakukan penyadaran umat Islam, ya, agar gerakan dakwahnya itu benar-benar sesuai dengan konteks zaman kita. Nah, kalau kesadaran ini sudah digugah, ya, kalau kesadaran ini sudah digugah, umat Islam sudah tergugah, ya, dia hidup di zaman apa dan dia sedang menghadapi masalah apa, ya, maka kita punya dua agenda besar umat Islam ini dengan gerakan dakwah kita, ya, maupun bangsa Indonesia secara umum. Ya. Agenda pertama emansipasi. Bagaimana umat Islam ini mengambil posisi untuk berpihak pada masyarakat lemah, gitu loh, yang selama ini tertindas-tindas, ya, yang selama ini dilindas oleh industrialisasi. Ya. Umat Islam harus berpihak pada kalangan lemah yang dia tidak mendapatkan kesejahteraan sedikit pun dari industrialisasi yang sekarang berlangsung. Bayangkan, ya, untuk membangun mall, untuk membangun hotel, ya, untuk membangun tempat rekreasi, itu tidak jarang dilakukan dengan menggusur permukiman masyarakat lemah. Lalu di mana umat Islam itu sekarang? Coba kawan-kawan cek lah. Itu bisa kawan-kawan jadikan skripsi, ya, kalau bidang ilmunya relevan. Di kota-kota besar, ya, atau di tempat kawan-kawan itu, ya, siapa yang menguasai lahan di kota itu? Berapa persen punya pemerintah, berapa persen punya korporat, berapa persen punya kalangan atas, dan berapa persen tanah itu dimiliki kalangan bawah. Dalam agenda emansipasi itu kita harus berpihak pada kalangan yang lemah. Dan kita harus mengambil posisi sebagai orang yang akan melawan kalangan-kalangan yang zalim itu. Nah, sekarang kawan-kawan harus bisa mengidentifikasi siapa yang berlaku zalim menurut bidang ilmu masing-masing. Bagi bidang ilmu saya di arsitektur, yang berlaku zalim adalah developer swasta yang melakukan land banking. Dia borong itu tanah di kota-kota itu. Yang hari Senin harga naik itu. Sehingga masyarakat tidak memiliki hak untuk tanah. Tanpa tanah berarti dia tidak punya ruang hidup. Tanpa ruang hidup, dia mau hidup di mana dia? Masalahnya. Kawan-kawan bisa lihat tuh, ya, apartemen-apartemen mewah itu untuk kalangan menengah dan menengah atas dan kalangan atas. Bandingkan sekarang dengan rumah susun untuk kalangan bawah. Kan kualitasnya beda. Padahal sama-sama manusia tuh. Hanya karena yang satu kaya, yang satu miskin, ya, ruang hidup mereka berbeda kualitasnya. Kan berarti masalah. Belum kita bicara bidang ekonomi, belum kita bicara bidang sosial, belum kita bicara bidang perpolitikan. Ya. Karena apa? Industrialisasi ini merubah kondisi kehidupan kita semuanya. Belum di bidang pendidikan. Pengangguran terdidik semakin tinggi.
Bayangkan ya, setiap tahun universitas di Indonesia itu meluluskan berapa ratus ribu mahasiswa. Dan tidak tersedia lapangan kerja yang sebesar itu. Jadi kita susah-susah kuliah ini, kawan-kawan susah-susah kuliah, pada akhirnya ya nanti diajarkan survival of the fittest. Siapa yang memiliki kekuatan, ya, apakah kekuatan modal, kekuatan relasi, jaringan, ya, maka dia yang bisa dapat pekerjaan. Yang tidak punya apa-apa, walaupun EPK-nya tinggi, ya, lulusan terbaik, dia benar-benar pintar. Kalau dia tidak punya modal, dia tidak punya relasi, ini kan menjadi masalah. Sehingga pengangguran terus meningkat di Indonesia. Nah, agenda emansipasi ini ada 3 sub agendanya ya, perlawanan, keberpihakan, dan advokasi. Nanti kawan-kawan bisa membaca sendiri. Ya, agenda kedua adalah transformasi. Ya, bagaimana kita merebut kendali industrialisasi yang berlangsung ini. Kita berperan aktif di dalam arus industrialisasi, kita rebut dan kita kuasai. Untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang tadi humanis, liberalis, dan transendensi. Satu sisi kita melakukan emansipasi, ya, menanggulangi dampak-dampak buruk dari industrialisasi yang sekarang berlangsung. Di sisi yang lain kita melakukan transformasi. Kita rebut industrialisasi. Gitu. Nah, kita sekarang di Indonesia ini kan timpang ya. Kita industri kedua saja belum beres masalahnya. Nah, sudah bergerak industri ketiga yang basisnya adalah informasi ya. Industri informasi. Belum beres dengan industri informasi, carut-marut masih infrastruktur kita ya. Masih banyak masyarakat belum bisa menggunakan teknologi informasi dengan benar dan lain sebagainya. Kita sudah didorong memasuki industri keempat. Banyak sekali tugas-tugas kita sebenarnya gitu. Jadi bagi umat Islam yang dia sadar sedang hidup di zaman apa dan punya masalah apa, kita tidak akan lagi punya waktu meributkan hukum dari kunut, gitu ya. Sholat Jumat 1 atau 2 azan, kita nggak punya waktu lagi untuk meributkan itu. Banyak sekali masalah kita sekarang ini. Kan kita itu seakan-akan ya agenda penyadaran, ya. Pertama kita harus punya agenda sendiri. Rancanglah agenda kita sendiri. Umat Islam ini harus terdepan. Kuntum khairon ummatin, toh. Kuntum khairon ummatin ukhrijat linnas, gitu ya. Berarti umat Islam ini harus bisa memberikan agenda, menawarkan agenda yang terbaik bagi umat ini dan bagi bangsa ini, bahkan bagi umat manusia seluruhnya. Harus bisa menawarkan agenda. Agenda sendiri. Jangan ikut-ikutan lah kita ini. Ya. Kemudian kedua, ya, umat Islam ini dia harus memiliki pembagian kerja yang jelas. Karena untuk berbicara dua agenda besar ini, emansipasi dan transformasi, kita tidak cukup hanya sama-sama bekerja, ya, semuanya bekerja, tapi kita juga harus meyakinkan seluruh unsur umat Islam ini kita bekerja sama. Kita punya agenda yang sama, ya, kita punya langkah-langkah kerja yang sama, ya. Marilah kita bagi pekerjaan, gitu. Dan sampai sekarang kenapa dakwah Islam ini tidak membuahkan hasil yang signifikan? Ya karena semua bekerja tapi agendanya beda-beda.
Dan itu masalah. Ya, karena kalau kita bicarakan tadi peradaban Islam, ya, peradaban Islam ini disokong oleh ummah, dan ummah adalah kesatuan sosial umat Islam tanpa batasan periodisasi waktu dan geografi, ya, maka umat Islam saat dunia ini harus sepakat dulu kita punya agenda apa. Barulah kita bisa sama-sama berbagi pekerjaan. Kita bekerja sama. Kok sekarang semuanya kerja kok. Tapi arahnya beda-beda. Kemudian yang ketiga adalah proliferasi. Umat Islam ini harus merembes secara vertikal, ya. Dia harus ada yang jadi presiden sampai dia harus ada yang paling bawah membersamai masyarakat sehari-hari. Itu rembesan vertikal namanya. Dia harus ada yang menjadi pemimpin di atas sampai dia harus ada yang menjadi umat paling bawah. Semua kelas itu ada umat Islamnya, diwakili oleh umat Islam. Kemudian merembes secara horizontal, tidak hanya satu wilayah, tapi harus kemana-mana dia. Jangan sampai ada wilayah yang tidak ada umat Islamnya. Itulah mengapa dulu para pendahulu kita, para ulama itu bersusah payah, ya, membawa Islam ke tanah Nusantara. Padahal dari Nusantara ke Timur Tengah itu kan jauhnya minta ampun. Ya. Belum ada pesawat, belum ada kapal secanggih sekarang. Ya. Tapi itu dilakukan oleh para ulama kita, ya, dalam konteks ini proliferasi horizontal. Islam tidak boleh hanya ada di Timur Tengah. Islam ini harus dibawa ke seluruh daerah-daerah, wilayah-wilayah di dunia. Bahkan besok kalau ada di Mars, ya kita harus membawa Islam ke Mars. Nanti kan akan ribut lagi kalau kita pindah ke Mars. Ya, gimana sholatnya itu? Ka'bahnya di bumi. Gitu. Ya, jangan khawatir, umat Islam ini tidak akan kekurangan bahan perdebatan. Ya. Bisa dilanjutkan, Mbak? Nah, untuk merealisasikan agenda tadi, ya, emansipasi dan transformasi, ya, secara konkretnya langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Ya, langkah pertama adalah pembentukan umat kecil, komunitas kecil, komunitas yang kesadarannya ilmu, komunitas keilmuan, bukan komunitas politik yang orientasinya 5 tahun sekali, enggak, komunitas ilmu, komunitas kecil. Setelah kita punya komunitas kecil, kita bergerak pada langkah teoritisasi. Kita untuk beramal butuh ilmu, toh. Saking pentingnya ilmu itu, ya, sehingga Allah mewahyukan Iqra sebagai wahyu pertama kepada Rasul Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi wahyu pertama itu Iqra. Saya nggak tahu, ada tidak agama lain yang wahyu pertamanya mengajak manusia untuk belajar? Cuma Islam, Iqra. Di Gua Hira, gelap, sempit, ya, lembab, diturunkan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ilmu dulu. Kenapa begitu penting ilmu ini? Karena dengan ilmulah kita beramal. Barulah kemudian beberapa saat kemudian Allah mewahyukan kepada Rasul Muhammad, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, dan lain sebagainya. Bangun, bergerak, sampaikan risalah ini. Diawali dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga Imam Bukhari di dalam kitab Sahih beliau itu menuliskan satu judul pembahasan, al ilmu qabla amal. Ilmu itu lebih dulu daripada amal. Karena kalau ilmunya bermasalah, amal pasti bermasalah. Mengapa sekarang ini industrialisasi menghasilkan dampak-dampak buruk? Ya, industrialisasi sebagai amal itu menghasilkan dampak buruk karena ilmunya bermasalah. Ilmu ekonominya bermasalah. Ilmu industrinya bermasalah, ilmu manajemennya bermasalah, ilmu sosiologinya bermasalah, ilmu psikologinya bermasalah. Nah, bagaimana cara kita untuk
mencapai cita-cita profetik yang tadi itu, ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan yang lalu, ya. Untuk mengamalkan sampai mewujudkan cita-cita profetik, ya, pengamalan itu melalui dua agenda besar tadi, ya, emansipasi dan transformasi, maka berarti kita butuh ilmu. Yang ilmu itu baru. Dalam konteks kita tidak lagi bisa bergantung pada ilmu-ilmu yang sekarang ini diproduksi oleh peradaban barat, yang secara faktual dengan ilmu itu kita beramal menghasilkan kerusakan. Kita harus merumuskan ilmu baru, ilmu ekonomi baru, ilmu sosiologi baru, ilmu psikologi baru, ilmu arsitektur baru, dan lain sebagainya. Yang ilmu itu bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Dan kita yakini itu sebagai sumber kebenaran. Hudalin Nas, Al-Furqan, dan lain sebagainya. Karena kalau kita kawan-kawan ya belajar ekonomi di kampus, di kelas-kelas itu tidak akan disebut Tuhan di sana itu. Tidak akan disebut Nabi di sana itu. Berarti ada masalah dengan ilmu itu. Yang ketika diamalkan ilmu itu, ujung-ujungnya adalah kerusakan seperti yang kita alami ini. Nah, sudah kita bahas pada materi pertama. Nah, sehingga kita setelah punya umat kecil, maka teoritisasi. Kita harus punya ilmu dulu sebagai alat untuk beramal. Nah. Kemudian kedua, strukturasi. Ya. Bagaimana cara ilmu ini nanti diterapkan? Kita rancang itu cara-caranya. Strukturasi ini berkaitan dengan proliferasi, ya. Bagi yang nanti di pemerintahan, bagaimana mengamalkan ilmu ini? Bagi nanti yang di NGO, bagaimana mengamalkan ilmu ini? Bagi nanti yang jadi dosen, bagaimana mengamalkan ilmu ini? Bagi yang jadi profesional, ya, menjadi arsitek, auditor, ya, lawyer, hakim, dan lain sebagainya, bagaimana mengamalkan ilmu ini nanti? Itu berkaitan dengan strukturasi. Ya. Ilmunya sudah ada, sekarang bicara bagaimana cara mengamalkan. Yang ketiga baru kita amalkan ilmu itu, ya, untuk melakukan agenda emansipasi maupun transformasi. Gitu. Nah, dalam konteks ilmu tadi itu, Kunto Wijoyo punya gagasan namanya ilmu sosial profetik. Ya. Kita tidak bisa jelaskan pada hari ini, atau rangkaian program ini itu butuh program tersendiri, ya. Agar kita punya ilmu baru itu bagaimana caranya. Ya. Kunto menawarkannya ilmu sosial profetik. Jadi itu 3 langkahnya. Mempersiapkan umat kecil yang berbarengan dengan teoritisasi, ya. Rumuskan alat yang baru, ilmu baru, kemudian strukturasi, ya. Rancang bagaimana ilmu itu diamalkan, kemudian yang ketiga amal. Ya. Bisa dilanjutkan? Lalu bagaimana cara mengamalkan ilmu itu? Ya. Kunto Wijoyo itu punya 2 strategi, ya. Kunto Wijoyo menawarkan 2 strategi. Pertama, bagaimana cara mengamalkan ilmu tadi menggunakan 2 strategi, ya. Agar kita bisa menguasai industrialisasi, ya. Melakukan emansipasi sekaligus transformasi. Ya. Eksternalisasi itu aktualisasi atau pengamalan dari ajaran Islam dalam lingkup umat Islam. Dan eksternalisasi itu namanya. Ya. Nah, jadi kita merebut industrialisasi itu, menguasai industrialisasi dengan menggerakkan sumber daya umat Islam. Nah, secara internal. Ya, jadi kita bermainnya di sesama kalangan umat Islam. Yang nanti realisasinya dengan musyarakah. Ya, nanti kita bicarakan musyarakah itu, ya, yang berbasis masjid. Ya. Yang kedua adalah objektifikasi. Jadi merebut dan menguasai industrialisasi dalam skala negara bangsa Indonesia ini. Objektifikasi. Bagaimana kita menggerakkan seluruh unsur anak bangsa ini, ya, untuk sama-sama kita
merebut dan menguasai industrialisasi. Yang satu eksternalisasi itu lingkupnya sesama umat Islam dengan masjidnya, ya, eksternalisasi. Yang kedua adalah objektifikasi, ya, lingkupnya adalah bangsa Indonesia yang plural ini. Tapi sekali lagi umat Islam sebagai apa istilahnya ya, tantangan dari Allah. Ya. Kalau ingin menjadi umat yang terbaik, maka umat Islamnya harus terdepan. Ya. Harus terdepan. Ya. Nah, kita bahas dulu yang objektifikasi ya, strategi objektifikasi dalam lingkup bangsa Indonesia. Nah, tujuan dari objektifikasi ini ya adalah menghindari konflik antar unsur bangsa Indonesia. Jadi kalau sampai sekarang kita masih bicara toleransi, ya, masih berbicara keributan antar umat beragama, bahkan keributan internal umat beragama, itu berarti fokus kita salah. Nah, diharapkan dengan objektifikasi ini kita bisa mengarahkan fokus bangsa Indonesia pada masalah yang sama. Apa itu? Industrialisasi yang berjalin kelindan dengan liberalisasi. Itu loh masalah besar kita itu. Ya. Sehingga bukan masalah kita melawan mereka, tidak. Tapi kita melawan sesuatu. Apa itu? Industrialisasi yang terliberalisasi itu. Itu lawan kita bangsa Indonesia itu. Jadi janganlah kita sibuk dengan urusan yang lain. Toleransi, apalah segala. Radikalisme, ya, fundamentalisme. Ngapain itu diurus? Masalah kita itu bukan itu. Gitu loh. Kemudian tujuan dari objektifikasi ini menghindari sekularisasi dan dominasi. Dengan adanya objektifikasi, ya, maka kita akan tetap bisa memenuhi sila pertama itu. Sekularisasi tidak akan terjadi di Indonesia. Kita adalah umat beragama. Yakini adanya Tuhan. Dan Tuhan itu sudah memberikan panduan hidup bagi bangsa kita ini. Sehingga tidak boleh ada persoalan di mana Tuhan tidak diikut campurkan. Dan kita bisa menghindari dominasi. Jangan sampai ada dominasi salah satu umat beragama terhadap umat beragama yang lain. Caranya apa? Dengan objektifikasi. Kita bisa bekerja sama kok antar umat beragama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, segala macam. Kita bisa kerja sama kok. Karena kita punya musuh yang sama. Sehingga dalam kerjasama itu tidak akan terjadi sekularisasi di mana kita menyingkirkan Tuhan kita masing-masing. Dan dengan cara itulah bangsa Indonesia yang plural, ya, yang terdiri dari beragam umat beragama ini bisa mewujudkan pluralisme yang positif. Apa itu? Mengakui keragaman umat beragama sambil kita meyakini iman masing-masing. Itu pluralisme positif. Mengakui keragaman umat beragama sambil kita meyakini iman kita masing-masing. Ya. Agama itu tidak seperti baju, gitu ya, bisa diganti-ganti kata kuno. Jadi nggak usahlah banyak omong semua agama sama, Tuhannya sama, tidak berdampak apapun omongan itu. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya, misalnya dengan omongan itu. Kerusakan lingkungan tetap terjadi. Orang yang tidak bisa sekolah tetap tidak bisa sekolah. Nah, itu tujuannya. Lalu sebenarnya apa objektifikasi? Objektifikasi itu ya, kita mengobjektifkan ajaran Islam ya sebagai sebuah ilmu agar dapat diterima oleh umat beragama yang lain. Contoh, Islam mengharamkan khamar. Bagaimana cara kita untuk nyetop industri khamar di Indonesia? Sebagaimana dialami oleh DKI, ya, punya saham di pabrik khamar. Nggak bisa kita ngomong sama yang Hindu. Kawan-kawan Hindu, di dalam Islam, khamar itu haram. Nggak bisa kita ngomong gitu. Karena bagi mereka, ya itu yang haram buat ente. Ngapain ngajak-ngajak kita?
Nah, kalau sesama umat Islam, eksternalisasi kita bisa ngomong. Ayo sama-sama kita sepakat menutup pabrik khamr karena haram itu khamr. Kita bisa ngomong sama umat Islam. Kenapa? Karena yang meminum, yang membuat khamr, yang membeli, yang membelikan, yang membawa barangnya itu semua haram itu. Bisa kita ngomong begitu. Sehingga duit dari sana jelas-jelas haram. Nah, kalau kita ngomong sesama umat Islam di masjid bisa. Itu namanya eksternalisasi. Bagaimana kita ngomong ngomongnya di dewan, di DPRD. Nah. Kan begitu masalahnya. Kita perlu objektifikasi. Bagaimana ajaran Islam ini dirasionalkan ya agar dapat diterima oleh semua umat beragama. Contoh, ya, umat Islam harus melakukan penelitian dengan khamr itu ya menyebabkan kerusakan organ apa saja. Berarti khamr berkaitan dengan kesehatan. Dengan khamr pengaruhnya terhadap kesehatan jiwa apa? Dia sering mabuk, dan segala macam itu harus dikaji semua itu. Dengan khamr bagaimana terhadap kondisi ekonomi keluarga. Sampai nggak bisa membayar sekolah gara-gara beli khamr. Nah itu harus dikaji semua itu. Dan hasil kajian-kajian itulah yang kita sampaikan kepada seluruh umat beragama. Jadi kita nggak ngomongnya haram. Ini kajian nih. Hasil kajian ini menjelaskan khamr itu tidak ada baiknya. Lalu buat apa kita punya pabrik khamr? Itu namanya objektifikasi. Begitu juga untuk masalah-masalah yang lain. Masalah prostitusi dan lain sebagainya. Dengan objektifikasi. Bahkan sekarang prostitusi itu kan menjadi industri. Karena bisa menghasilkan bagi suatu wilayah, daerah. Prostitusi itu kan dilokalisasi, bukan diberangus, ya, bukan ditiadakan, tapi dilokalisasi. Dia memang penyakit, tetapi ternyata dari segi ekonomi menguntungkan, kan lokalisasi. Nah, sudah prostitusinya dilokalisasi. Biar penyakitnya nggak kemana-mana, sekaligus tetap menguntungkan secara ekonomi. Sehingga prostitusi di mana-mana kan di backing itu, backing karena besar sekali tuh. Menutup kali jodoh, menutup gang doli itu kan ya bukan perkara mudah gitu, karena backingnya besar itu. Uang yang berputar sehari-hari kan besar sekali di sana. Nah, sekarang bagaimana umat Islam itu? Prostitusi sebagai industri harus ditutup, harus ditiadakan. Nah, jangan ngomong haram, zina haram. Nggak bisa, nggak umpan, buat kajian. Itu namanya objektifikasi. Merasionalisasi ajaran Islam agar dirasakan oleh umat yang lain itu bukan ajaran agama Islam gitu ya, itu sebagai sebuah kebenaran yang universal, gitu. Sehingga mereka mau menerima. Itu strategi pertama ya, objektifikasi. Bagaimana kita menggerakkan seluruh elemen anak bangsa ini ya, menyadarkan kita punya masalah yang sama, dan marilah kita sekarang dengan masalah yang sama itu kita bersatu. Hendak kita bekerja sama nih, agar bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa industri yang bermartabat. Industrialisasi yang terjadi justru kan keren nih. Ya. Kalau terjadi land banking di kota besar, coba cek harga tanah di tengah kota itu berapa per meter persegi. Nggak rasional itu harga tanah itu. Hampir puluhan juta itu ya. Per meter persegi loh ya. Kan nggak mungkin orang bangun rumah 1 meter persegi, nggak bisa. Kalau kita bisa, umat Islam bisa gerakkan masalah itu ya, terjadi industrialisasi lahan di tengah kota, ya, harga itu dimainkan, ya, diborong itu lahan itu, ya, dimiliki lahan itu oleh developer swasta, ya. Kita kerjasama dengan seluruh umat beragama, ya. Pemodal-pemodal yang zolim itu nggak berani. Mekanismenya mudah, bagaimana masjid dengan wakaf produktif menguasai tanah. Jadi tanah itu bisa diamankan melalui tempat ibadah masing-masing. Gereja punya tanah, dikelola gereja. Nah, gitu.
Pura punya tanah dikelola Pura. Itu sekarang untuk melindungi tanah kita agar tidak disasar oleh developer swasta yang tamak itu. Nah, bagaimana sekarang merasionalisasi ajaran Islam untuk itu dalam konteks objektifikasi? Nah, itu disebut dengan teoritisasi tadi itu. Kita harus punya ilmu tadi. Bisa dilanjutkan? Nah, ini secara teknis ya. Objektifikasi yang dilakukan di negara Indonesia ya, karena di negara Indonesia itu kita punya Pancasila ya sebagai landasan bernegara ya, dan kita juga punya partai politik sebagai produk dari demokrasi yang kita pilih sebagai sistem kenegaraan. Lalu di mana kita meletakkan Islam dalam konteks itu ya. Ini pemikiran Kunto Wijoyo ya, agar bangsa Indonesia ini tidak ribut, ya, agar bisa fokus untuk merebut industrialisasi. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai objektifikasi. Kesepakatan antar umat beragama itu Pancasila itu. Sepakat kita. Pancasila ada 5 sila itu. Ya. Tetapi Pancasila itu jangan dimistikkan dan jangan dijadikan sebagai ideologi. Karena kalau Pancasila dimistikkan, ya, Pancasila akan membeku. Dia tidak berfungsi Pancasila itu. Hanya kita rayakan dalam waktu-waktu tertentu. Ya, kesaktian Pancasila, kita upacara. Gitu. Pancasila sebagai patung jadinya. Yang kita tempel di kelas, yang kita tempel di kampus, yang kita tempel di rumah masing-masing. Itu kalau Pancasila jadi mistik, dia jadi sakral ya. Dan Pancasila juga tidak boleh jadi ideologi. Karena kalau Pancasila sebagai ideologi digunakan oleh pemerintah untuk menggebuk lawan politik. Dulu Pancasila digunakan untuk menggebuk kalangan komunis di Indonesia, G30 PKI itu, dan pasca itu. Oleh Orde Baru, oleh Soeharto, Pancasila digunakan untuk menggebuk umat Islam. Sekarang Pancasila juga dipakai menggebuk umat Islam. Makanya ada asas tunggal Pancasila atau asas tunggal bernegara zaman Soeharto. Ya. Jadi Pancasila ini jangan dijadikan ideologi, karena kalau dijadikan ideologi, Pancasila harus punya lawan. Dan selama ini dalam sejarah bangsa Indonesia, lawan itu mayoritasnya dari umat Islam dipilih. Orde Baru begitu. Nah dulu di zaman Soeharto nggak bisa kita bebas buat pengajian, tuh nggak bisa. Di kampus nggak boleh ada jilbab. Hatta kampus Islam sekalipun. Nggak boleh di sana ada yang berjilbab. Nah sekarang, dikit-dikit ngomong Islam radikal. Sedikit-sedikit ngomong Islam fundamentalis, teroris, dan lain sebagainya. Dibenturkan dengan apa? Dengan Pancasila. Sehingga Pancasila itu harus dijadikan ilmu. Hanya dengan dijadikan ilmu lah Pancasila itu bisa dijadikan sebagai strategi objektifikasi. Seluruh umat beragama sepakat Pancasila itu kesepakatan. Kesepakatan untuk hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Katanya Sukiman Wirosanjoyo itu, Pancasila itu gentleman agreement. Kesepakatan kita untuk hidup bersama di negara Indonesia ini. Pancasila ada 5 sila, sepakat kita. Tidak dikurangi satupun. Tidak dijadikan trisila dan tidak dijadikan ekasila. Sepakat kita. Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sepakat. Nggak boleh 2 taat itu. Sehingga tidak boleh ada paham anti agama di Indonesia. Dan tidak boleh ada paham yang anti Tuhan di Indonesia. Itu dulu harus sepakat. Nah, lalu sekarang bagaimana penafsiran Pancasila diserahkan kepada umat beragama masing-masing. Silakan bagaimana umat Islam memahami Pancasila, tafsirannya sesuai dengan ajaran Islam. Silakan. Itu bagian dari objektifikasi. Yang kita sepakati, kita sama-sama mengakui Pancasila sebagai kesepakatan. Agar Pancasila bermakna bagi kita umat beragama yang beraneka ragam agamanya ini, ya berarti tafsirannya harus diserahkan kepada masing-masing umat beragama. Bagi Katolik, silakan tafsirkan Pancasila. Bagi Kristen silakan, ya, bagi Hindu silakan, bagi Buddha silakan, bagi Konghucu silakan.
Umat Islam pun punya tafsiran Pancasila sendiri. Dengan cara inilah bangsa ini bisa bersatu untuk menyelesaikan masalah yang sama. Nah, di sana kita punya parpol. Parpol itu hanya alat dalam kehidupan politik ya untuk merealisasikan Pancasila yang sudah kita maknai tadi sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Ya. Jadi bagaimana merealisasikan agenda tadi itu Pancasila sebagai objektifikasi ya direalisasikan melalui parpol kalau dalam kehidupan berpolitik. Sehingga parpol itu sebenarnya sebagai institusi yang melakukan transformasi gitu ya. Nah, Pancasila sebagai objektifikasi berarti juga Pancasila sebagai ilmu. Sehingga bagaimana kita memperbaiki kehidupan ekonomi, maka kita butuh ekonomi Pancasila. Bagaimana merealisasikan industri di Indonesia, berarti kita harus punya ekonomi Pancasila. Itu kan sudah dimulai dulu dari Pak Mubiarto, sekarang Pak Tarli Nugroho, dan lain sebagainya. Ya, pendahulu kita sudah bicara ekonomi Pancasila. Dari Bung Hatta, ya ekonomi Pancasila, yang asasnya adalah koperasi dan itu harus dihidupkan lagi. Bung Hatta dengan koperasi itu objektifikasi ajaran Islam loh. Objektifikasi dari Baitul Mal loh. Bung Hatta itu. Karena beliau seorang muslim yang soleh. Ya, Bung Hatta itu. Bukan muslim kaleng-kaleng. Beliau itu muslim soleh Bung Hatta. Nah, ketika ingin membangkitkan bangsa ini, salah satunya dari segi ekonomi, karena masa itu sudah terjadi industri ya, berarti kita butuh ekonomi baru. Bung Hatta menggunakan namanya istilahnya ekonomi Pancasila. Yang merupakan objektifikasi dari ajaran Islam berkaitan dengan ekonomi. Jadi kalau baca buku-buku yang Bung Hatta, koperasi awalnya itu Bung Hatta terinspirasi dari Baitul Mal. Nah, bagaimana sekarang Baitul Mal ini diobjektifikasi agar diterima oleh seluruh anak bangsa Indonesia yang agamanya beragam. Jadilah koperasi. Kalau kita ngomong ekonomi Islam, yang Hindu nggak mau dia. Ekonomi Islam hanya bisa diterima oleh sesama Muslim. Kalau kita ngomong sosiologi Islam, yang Kristen nggak mau. Jadi dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita butuh objektifikasi ini. Bagaimana ajaran agama Islam, ajaran Islam kita rasionalisasi, ya. Melalui apa? Melalui Pancasila, rasionalisasinya. Itu yang paling mudah di Indonesia. Ya. Sehingga kita nanti akan punya seumpamanya psikologi Pancasila. Nah, itu sumbernya dari ajaran Islam yang kita rasionalisasi, kita objektifikasi melalui kelima butir Pancasila tadi. Agar apa? Agar bisa diterima seluruh anak bangsa. Silakan nanti yang Katolik mau menambahkan, ya, yang Hindu mau menambahkan nggak apa-apa. Tapi umat Islam harus mulai, dia harus menawarkan. Gitu. Sehingga dengan ini ya Kunto itu berharap negara Indonesia ini mampu menjadi negara teknokrat. Apa itu negara teknokrat? Adalah negara yang dipimpin oleh para ilmuwan, ya, teknolog, ya, yang dominasi kesadaran masyarakatnya adalah kesadaran ilmu. Jadi negara yang dipimpin oleh kalangan ilmuwan dan teknolog, dan masyarakatnya dominasinya kesadaran ilmu. Sehingga kesadaran mistik, kesadaran ideologi itu harus disingkirkan itu melalui pendidikan. Dengan negara teknokrat ini, maka kita akan punya industri besar. Industri dirgantara. Ya. B.J. Habibie. B.J. Habibie jadi presiden itu kan sebagai seorang teknolog. Seorang teknolog jadi presiden. Digerakkanlah negara ini untuk menguasai industri dirgantara, walaupun akhirnya kolaps ya, karena masalah perpolitikan dan modal. Bahkan sekarang pesawatnya B.J. Habibie kan sudah masuk museum, itu kan berarti
negara ini mau kemana gitu loh. Sehingga Kunto itu ya satu-satunya presiden Indonesia yang tidak pernah dikritik oleh Kunto Wijoyo cuma B.J. Habibie. Karena dalam negara bangsa di tengah industri, relevannya ya pemimpin negara itu seorang ilmuwan atau teknolog yang bisa menggerakkan bangsa ini untuk menguasai industri besar. Jadi untuk mewujudkan industri besar, ya itu instrumennya negara, negara yang teknokratik tadi itu. Nah, kita umat Islam berperan untuk mewujudkan itu melalui strategi objektifikasi. Bisa dilanjutkan? Nah, ini yang terakhir. Lalu bagaimana dengan lingkup sesama umat Islam sendiri? Yang strateginya eksternalisasi. Ya. Kita berangkat dari masjid. Dari masjidlah kita bisa menguasai industri menengah dan industri kecil. Kalau industri besar itu negara, gitu ya. Industri besar negara, ya alat-alat besar itu negara semua. Dirgantara, kereta api, galangan kapal, gitu ya. Sampai industri informasi itu semua negara itu. Karena itu industri besar. Bangun industri informasi itu kan tidak cukup hanya laptop, tidak cukup hanya punya sinyal, gitu. Tapi dia juga membangun sinyal itu kan dengan fiber optik, ya. Lintas laut itu, ya. Apalagi kita kepulauan dan sebagainya, satelit dan lain sebagainya. Itu nggak bisa kalau kita mengandalkan institusi masjid, ya. Kecuali kalau negara kita negara Islam mungkin bisa ya, mungkin. Ya. Nah, untuk industri menengah dan industri kecil kita strateginya eksternalisasi. Bagaimana dari masjid kita bergerak untuk menguasai industri menengah dan industri kecil. Yang disebut dengan musyarakah. Masjid itu harus bergerak melakukan industrialisasi menengah dan kecil. Digerakkan umat Islam di sekitar masjid. Contoh nih, faktor kesenjangan ekonomi tadi yang menjadi faktor hambatan untuk menyelesaikan masalah pandemi, ya itu salah satunya ya disebabkan salah satu kesenjangan ekonomi itu kita dapati pada ketidakotonoman kita dalam bidang ekonomi. Kita tidak punya kedaulatan dalam bidang pangan. Ya. Orang masih harus terpaksa bekerja keluar rumah, ya, berkerumun, berkumpul dan lain sebagainya. Itu karena butuh makan hari itu. Butuh makan. Dan kita tidak bisa menghasilkan pangan sendiri, kan masalahnya di sana. Nah, bagaimana sekarang kita bergerak dari masjid ya, untuk swasembada pangan dalam lingkup permukiman sampai dalam lingkup kota. Dalam lingkup permukiman berarti industri kecil, dalam lingkup kota berarti industri menengah. Bagaimana masjid mengelola tanah-tanah wakaf, perkebunan, persawahan, dan lain sebagainya. Siapa yang jadi pekerja? Ya umat Islam. Umat Islam di sekitar masjid itu jadi pekerja. Ditanya, kerja di mana? Kerja di masjid. Luar biasa tuh masjid. Punya tenaga kerja masjid. Digaji dia. Dananya dari mana? Dari wakaf, zakat, infak, sedekah itu. Masjid mengelola sawah. Berarti masjid butuh petani. Dia pekerja kan tuh. Dia latih tuh. Siapa yang bisa jadi petani di sana? Pertanian butuh apa sekarang? Butuh bibit, ya butuh pupuk. Nah, itu kan berarti pekerjaan lain tuh. Berarti dia harus punya tenaga ahli untuk menyediakan bibit dan menyediakan pupuk. Pupuk dari mana? Umpamanya sekarang pupuk kandang berarti harus ada peternakan. Nah, sudah ada padinya sekarang, padi bagaimana? Dikemas. Nah, berarti harus ada pekerja yang mengemas itu. Dibuatkan kemasannya, dibuatkan brandingnya, merek dan lain sebagainya. Setelah itu bagaimana? Masjid harus punya pasar, jual itu beras. Berarti kita harus mempekerjakan orang-orang untuk membuka pasar bagi masjid. Nah, dengan cara itulah kita tidak akan memiliki masalah pengangguran terdidik.
semua bekerja di masjid, semua dipekerjakan oleh masjid. Kan gitu, Pak. Untuk industri menengah dan industri kecil. Itu baru pangan. Pangan juga kita baru bicara makanan pokok. Padi, sagu, dan lain sebagainya. Belum kita bicara peternakan. Peternakan ada domba, ada sapi, ada ikan, dan lain sebagainya. Tambak, segala. Sehingga masjid itu bisa menghidupkan ekonomi masyarakat, ekonomi umat, sekaligus bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Kan enak tuh. Sudah kita digaji, kita dikasih makan oleh masjid. Kelebihan dari itu dijual keluar. Itu baru pangan itu. Sehingga kita tidak perlu lagi beli mie instan oleh korporat itu loh. Nah, sekarang kita untuk makan mie instan saja kan beli sama korporat itu kita. Itu yang disebut oleh Ismail Raja Faruqi ya. Umat Islam itu kondisinya sekarang Malaysia. Apa itu kondisi Malaysia? Kondisi di mana umat Islam tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Gitu. Kalau kebutuhan dasar tidak bisa terpenuhi kan mati itu orang. Nah, itulah kondisi kita sekarang itu. Seharusnya dari masjid lah kita bisa selesaikan masalah industri menengah dan industri kecil. Jadi ada dua strategi. Satu, objektifikasi untuk industri skala negara bangsa, dan satu sisi adalah eksternalisasi untuk lingkup internal umat Islam melalui masjid. Kalau tadi objektifikasi instrumennya negara, kalau eksternalisasi ya instrumennya masjid. Dari sanalah kita bergerak sekarang umat Islam untuk merealisasikan agenda emansipasi dan transformasi. Bagi yang bergerak di pemerintahan, emansipasi bagaimana berpihak pada kalangan lemah. Berdayakanlah buruh-buruh kita. Sangat banget pemikiran seperti ini. Dan bagi yang bergerak di masjid, maka emansipasi, rangkullah buruh-buruh di pabrik itu ya, agar berkumpul di masjid. Itu untuk emansipasi, belum yang transformasi. Kira-kira begitu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya, untuk merancang aksi ya, itu di slide 1B tadi ya, slide 1B bisa dibuka kembali Mbak ya. Slide 1B itu ada beberapa topik ya, industrialisasi, gerakan dakwah, peran masjid, negara teknokrasi, kepemimpinan nasional, kesadaran masyarakat, itu bisa menjadi tema-tema yang kawan-kawan dapat angkat dalam penelitian ya, apakah penelitian skripsi, tesis, disertasi, maupun penelitian individual atau penelitian swadaya yang lain gitu ya, di luar perkuliahan ya. Tema-tema itulah yang berkaitan dengan masalah industrialisasi kita ya. Tentang industrialisasi itu sendiri, dampak-dampaknya ya, gerakan dakwah kita, peran masjid kita, peran negara kita ya, kepemimpinan nasional kita, dan kesadaran masyarakat kita. Nah, itu topik-topik yang kawan-kawan dapat angkat dalam konteks industrialisasi. Dan seharusnya sekarang sumber daya manusia kita di kampus-kampus harus diarahkan pada topik ini. Kalau kita memang menginginkan agar negara dan umat ini dapat menguasai zaman. Gitu. Kira-kira begitu kawan-kawan. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Alhamdulillah, pemateri telah selesai menyampaikan materi. Sangat luar biasa ya, menambah wawasan tentang permasalahan yang ada di masyarakat yang memang ada di lingkungan kita, tapi kita sendiri tidak sadar dan masih bingung mungkin ya untuk cara mengatasinya seperti apa. Bagi yang ingin bertanya, silahkan boleh raise hand atau di kolom chat. Nanti yang udah raise hand bisa langsung open mic ya. Bagi yang tidak bisa langsung bicara, bisa di kolom chat silahkan. Untuk sesi pertama, saya berikan waktu untuk 3 pertanyaan.
Oke, karena belum ada yang bertanya, Kak, saya ingin bertanya ya terkait permasalahan ini yang nantinya mungkin bisa dijadikan penelitian juga. Nah, di mana Silakan, Mbak. ya, di mana untuk objektifikasi ini menyangkut instrumen negara sangat banyak sekali gitu ya untuk permasalahannya. Terlebih untuk masalah adanya Pancasila gitu, Kak. Nah, untuk Pancasila tadi kan mengapa sih tidak boleh dijadikan sebagai ideologi? Padahal untuk Pancasila sendiri itu sebagai peraturan hukum yang utama, dan di mana Pancasila itu di sana poin 1 dan poin 2-nya merupakan liberalisasi, kemudian dan poin 4 dan 5-nya merupakan komunis, dan poin 3-nya itu menjadi penengah, pemersatu. Kalaupun misalnya kita hanya jadikan sebagai apa maksudnya tadi sebagai pegangan hidup, karena kita juga butuh kejelasan tentang makna Pancasila. Kalaupun misalnya ada ideologi yang tepat yang bisa digunakan di Indonesia, kiranya apa gitu, Kak? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Alda. Jadi begini ya, kawan-kawan. Ideologi itu sifatnya politik. Ideologi itu sifatnya politik. Ya, tujuannya adalah dominasi. Jadi ideologi itu sifat lingkupnya politik, ya, tujuannya untuk melakukan dominasi. Kemudian ideologi itu juga sikapnya tertutup, eksklusif. Jadi hanya menerima yang sepemahaman dengan ideologinya dan selalu meminggirkan bahkan menganggap lawan selain sepemahaman dengannya. Itu ideologi. Yang dia lingkupnya politik, tujuannya untuk melakukan dominasi, yang sikapnya tertutup, eksklusif. Kalau kita jadikan Pancasila sebagai ideologi, berarti syaratnya pertama, kita harus mencari musuh bagi Pancasila. Dan musuh itu harus ideologi. Harus sesama ideologi. Sehingga energi anak bangsa ini akan dihabiskan hanya untuk melawan musuh Pancasila. Dulu musuhnya komunis. Maka seluruh energi anak bangsa ini digunakan untuk mengganyang komunis. Nah, sekarang kita ingin menjadikan siapa musuh Pancasila kalau Pancasila ingin diideologisasi. Adalah radikalisme, fundamentalisme. Yang itu lagi-lagi konteksnya sekarang terorisme, lagi-lagi konteksnya sekarang adalah Islam. Itu yang digebuk itu atas nama Pancasilais gitu. Karena agar Pancasila ini dapat hidup sebagai ideologi, dia harus punya musuh ideologi. Karena Pancasila ini harus mendominasi yang sikapnya tertutup. Sehingga habis saja sekarang energi kita hanya untuk menggebuk musuh Pancasila. Nah, dari ideologisasi Pancasila itu, Pancasila posisinya hanya sebagai pentungan, kalau kata Kunto Wijoyo. Pancasila itu cuma pentungan itu. Digunakan untuk mukul lawannya Pancasila. Nah, sehingga Pancasila itu kalau hanya digunakan, kalau ditempatkan sebagai ideologi, ya kita tidak akan kemana-mana bangsa ini. Kita akan sibuk mencari musuh. Satu musuh tumbang, cari musuh yang lain. Dan ini lingkupnya politik ya, pasti akan selalu Pancasila sebagai ideologi ini dijadikan sebagai pentungan oleh pemerintah terhadap musuh-musuh politiknya. Itu yang sering kali terjadi.
Yang pada akhirnya apa munculnya adalah totalitarian. Penguasaan politik, penguasaan kekuasaan secara absolut atas nama Pancasila. Gitu. Sementara Kunto menawarkan Pancasila itu harus dijadikan sebagai ilmu agar bisa diobjektifikasi untuk mempersatukan seluruh anak bangsa Indonesia menghadapi masalah bangsa ini. Sekali lagi, masalah besar bangsa ini adalah industrialisasi yang berjalin kelindan dengan liberalisasi. Maka tafsiran-tafsiran Pancasila pun harus diarahkan pada konteks zaman. Karena kalau bicara Pancasila sebagai ilmu, berarti Pancasila tidak sakral. Dan dia bukan sebagai ideologi. Karena ideologi sifatnya tertutup. Ya. Tafsiran itu hanya boleh tafsiran dari pemerintah. Kalau sebagai ideologi. Karena ideologi itu selalu memegang tafsir tunggal. Tidak boleh ada tafsiran Pancasila selain tafsirannya pemerintah. Nah, dengan Pancasila sebagai ilmu, tafsir Pancasila itu dibuka. Silahkan semua anak bangsa dari berbagai umat beragama ini tafsirkan Pancasila sesuai dengan iman kalian masing-masing, yang sesuai dengan konteks zaman kita sekarang, atau masalah yang sedang dihadapi bangsa kita ini. Yang kita sepakati Pancasila sebagai kesepakatan hidup bersama di Indonesia, ya, dan kita sepakati Pancasila ada 5 butir itu. Itu yang kita sepakati. Sehingga Pancasila bisa menjadi gentleman agreement, kata Sukiman Wirosanjoyo. Pegangan hidup bersama anak bangsa ini, Pancasila. Dengan Pancasila sebagai ilmu, berarti kita umat Islam ini dituntut untuk terlibat dalam kegiatan keilmuan, ya, yang diobjektifikasi melalui Pancasila agar bisa menggerakkan seluruh anak bangsa Indonesia ini dalam rangka untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara. Sehingga kata Kunto, dengan cara inilah, dengan menempatkan Pancasila sebagai ilmu, Pancasila itu menjadi aktif. Ketuhanan yang Maha Esa bukan itu sekedar menjadi huruf kalimat yang dibaca, tetapi seluruh anak bangsa ini semuanya bekerja sama, bergerak, punya agenda bersama untuk memastikan semua anak bangsa ini berketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada ideologi yang tidak menerima Tuhan di sini. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, gitu. Itu bukan hanya kalimat, tapi semuanya aktif untuk mewujudkan itu. Hanya dengan ilmu. Titik tekannya adalah pada pengamalan Pancasila. Lalu apa ideologi negara kita? Bicara ideologi negara itu bicara pada abad 70, pada tahun 70, 80 sampai 90-an. Itu kalau kita bicara ideologi negara. Apakah sekarang ideologi negara itu masih relevan? Ketika kita bicara ideologi negara, pasti kita konteksnya adalah perang dingin. Amerika yang kapitalis dengan Rusia, Uni Soviet yang komunis. Dua negara itu benturan terus, membawa negara-negara yang lain. Kita sekarang mau blok mana? Blok Amerika atau blok komunis? Blok Uni Soviet. Makanya dulu Soekarno menginisiasi gerakan non-blok. Nah, seharusnya dari semangat gerakan non-blok itu kita bisa keluar dari jebakan ideologisasi. Apakah sekarang ideologi masih relevan? Masih relevan kalau kita ingin menggebuk, gitu. Maka kita cari ideologi. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, ya, ingin merealisasikan amanah dari Tuhan sebagai Khalifatullah fil ardh, ya,
mensejahterakan seluruh umat manusia, ya, menjaga keberlangsungan seluruh makhluk Allah di bumi ini, di dunia ini, maka kita menjadikan negara ini hanya sebagai instrumen, sebagai alat. Karena begitu negara dijadikan sebagai ideologi, maka kedudukan negara itu lebih tinggi dari manusia. Kedudukan sistem negara lebih tinggi dari manusia. Sehingga atas nama negara, manusia itu bisa dihabisi. Terjadi di mana-mana ini. Bayangkan, atas nama negara itu kan nggak ada toh sebenarnya. Kan kesepakatan negara itu. Berdasarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, kita habisi manusia yang ada itu. Atas nama apa? Lawan politik. Sehingga negara ini harus ditempatkan pada kedudukan yang benar. Sebagai apa? Sebagai alat. Untuk apa? Mensejahterakan seluruh umat manusia. Seluruh bangsa ini. Untuk menjaga keberlangsungan seluruh makhluk Allah di dalam bumi Indonesia ini. Kira-kira begitu Mbak Alda. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Pak, sangat memberikan wawasan. Kemudian Teh Anissa ini mau bertanya. Silahkan Teh Anissa. Teh Anissa Awaliyah. Silahkan Teh Anissa, boleh langsung di open mic-nya dan langsung utarakan apa yang mau ditanyakan. Anissa lagi buat teh mungkin ya. Oh iya. Saya ya, Kak. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa yang Kakak sampaikan ini, Masya Allah, solusi yang sangat brilian sekali. Sangat langkah pemikiran seperti ini, dan saya baru dengar perencanaan aksi sedemikian rupa yang melalui masjid. Di sini Kak, mengenai perencanaan aksi tersebut itu seringkali terhambat, bahkan berhenti karena kekhawatiran di masa depan. Kakak tampilkan beberapa contoh seperti umat terlalu sibuk mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya bukan masalah, seperti doa kunut, toleransi, dan sebagainya. Apakah di sini kekhawatiran mengenai masa depan itu muncul karena kurangnya kesadaran ilmu? Dan seperti apa kesadaran ilmu yang harus dimiliki para mubalik, dai, dan umat Islam sekarang ini? Itu saja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Alda? Langsung saya tanggapi ya. Iya, boleh Pak. Kekhawatiran terhadap masa depannya. Begini, kawan-kawan semua. Nah, fungsi ilmu itu banyak. Gitu ya. Fungsi ilmu itu banyak. Fungsi ilmu pertama itu untuk memahami. Jadi memahami sesuatu itu butuh ilmu. Fungsi ilmu kedua itu untuk mengontrol. Nah, mengontrol ini konteksnya bisa transformasi tadi. Bagaimana kita mewujudkan kondisi kehidupan sesuai yang kita cita-citakan. Mengontrol itu. Kemudian fungsi ilmu yang ketiga adalah prediksi. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan Mbak Anissa, kekhawatiran terhadap masa depan, apakah ada korelasinya terhadap kesadaran kita yang belum sampai pada tingkatan ilmu? Iya, jelas. Karena salah satu fungsi ilmu adalah memprediksi. Kekhawatiran itu muncul karena kita tidak bisa mengarahkan tujuan masa depan. Kita tidak bisa mengarahkan gerakan zaman kita ini kepada tujuan yang kita inginkan. Sehingga masa depan selalu menjadi misteri. Dalam konteks teologi, masa depan itu memang misteri karena berkaitan dengan kodok dan kodarnya Allah.
Tapi dalam konteks sosiologis, antropologis, ya, masa depan itu bisa dirancang manusia dengan fungsi ilmu yang prediktif tadi itu. Nah, disinilah kelebihan dari peradaban Barat. Mereka selalu punya sumber daya manusia yang keahliannya di bidang futurologi. Jadi ada segelintir ahli yang memang keahlian mereka memprediksi masa depan, gitu loh. Ini 10 tahun lagi harus bagaimana, 20 tahun lagi harus bagaimana, 30 tahun. Dengan mereka punya prediksi itu, ya, institusi mereka bisa diarahkan semuanya ke arah tujuan itu. Sehingga bagi kalangan futurolog ini, ya, kalangan ahli futurologi ini, masa depan itu tidak misteri karena sudah tergambarkan dalam pemikiran mereka. Yang kemudian dituliskan, disampaikan, yang menjadi dasar kebijakan perekonomian, kebijakan politik, kebijakan pendidikan, dan lain sebagainya. Sekarang kita mengalami pendidikan daring, toh. Ya. Pendidikan daring di luar itu sudah mulai ketika memasuki abad ke-21, ya, tahun 1998 itu sudah pendidikan daring sudah muncul di Barat itu. Gagasan pendidikan daring itu sudah mulai muncul tahun 1980-an. Alvin Toffler namanya. Sudah muncul gagasan itu tahun 80-an. Diterapkan tahun 1990-an akhir. Kita baru mengalaminya sekarang karena pandemi. Jadi bagi mereka yang menguasai kesadaran ilmu, salah satu fungsi ilmu adalah prediksi. Masa depan itu dirancang. Gitu. Nah, masalah sekarang gerakan dakwah kita itu gerakan dakwah yang sifatnya reaktif. Kita baru mau bergerak kalau merasa ada musuh. Karena gerakan dakwah kita sifatnya masih ideologis. Bisa tidak kita rancang gerakan dakwah kita 10 tahun lagi itu mau apa atau kita? 20 tahun lagi mau apa? 30 tahun lagi mau apa? Sehingga masa depan itu benar-benar tergambarkan dalam pikiran kita. Dengan itu kita bisa menggerakkan umat ke arah sana. Gitu. Kita bisa gerakkan masjid untuk mewujudkan itu. Kita bisa gerakkan negara ini untuk mewujudkan itu. Kira-kira begitu ya, Mbak Anissa. Sangat berkaitan dengan kesadaran ilmu. Jadi bagaimana agar kita punya kemampuan prediksi, ya berarti harus kesadaran ilmu itu ditingkatkan, gitu ya. Tingkat kesadaran umat harus ditingkatkan. Izin Pak, ini ada yang bertanya di kolom chat. Ya. Dari Kanurul Ainun. Izin bertanya Pak, maaf tidak bisa on mic. Ketika kita ingin menguasai industri menengah, maka dimulai dari masjid. Karena masjid adalah pusat kehidupan. Tapi bagaimana menurut Bapak jika pemuda saja jarang ke masjid? Padahal pemuda memiliki power untuk bisa memperjuangkan industri menengah ini. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Silakan Pak. Masalah besar masjid kita itu masalah SDM. Kepengelolaan itu kan berkaitan dengan masalah SDM. Jadi ada mahdoh lah, sholat, iktikaf, kurban, dan lain sebagainya, karena masalah SDM. Coba kita cek lah, sudah saya sampaikan pekan yang lalu. Pembinaan masjid kita itu untuk jamaah tidak bagus. Setelah TPA tidak ada pembinaan remaja. Tidak ada pembinaan pemuda. Nah, ada tingkat pembinaan itu tidak kita lakukan. Bagaimana Kunto Wijoyo melihat hal ini, padahal Kunto menawarkan masjid sebagai basis perekonomian industri menengah dan kecil. Kunto berharap sekali dengan masjid kampus. Karena pembinaan sudah tidak mungkin lagi dilakukan di masjid-masjid permukiman maupun masjid jami, yang mereka sendiri masalah SDM-nya masalah gitu loh. SDM-nya bermasalah. Sehingga dari masjid kampus, bagaimana caranya masjid kampus ini dia harus menyelesaikan masalah generasi muslim tanpa masjid. Itu loh, mahasiswa-mahasiswa yang muslim KTP itu, yang Islam KTP, tapi pinter-pinter, dia harus ditarik ke masjid kampus itu. Kan banyak itu ya. Fisika dia pinter, ekonomi pinter, biologi pinter, ya, sosiologi pinter, tapi dia tidak kenal Tuhan.
tidak kenal Islam, ditariklah ke masjid kampus, buat umat kecil itu di masjid kampus. Contohnya makanya saya sebut tadi Masjid Salman ITB. Masjid Salman ITB itu luar biasa perannya. Dididik dia di masjid kampus. Setelah itu, umat kecil ini dia akan bergerak ke masjid-masjid yang lain. Penuhi SDM masjid-masjid yang lain melalui masjid kampus. Makanya sudah lama sekali saya katakan masjid kampus ini harus punya program sekolah takmir masjid. S1 bahkan harus itu. Namanya mahasiswa ekonomi, dia 4 tahun belajar ekonomi di prodinya. Dan dia belajar 4 tahun ketakmiran masjid di masjid kampus. Sehingga dia 4 tahun di kampus itu selesai 2 S1 dia. S1 ekonomi dan S1 ketakmiran masjid. Dengan dia memahami ilmu ekonomi dan memahami ilmu masjid, silakan sekarang dia menggerakkan masjidnya sendiri di permukimannya dia. Jadi masalah SDM di masjid-masjid permukiman dan masjid jami itu bisa selesai kalau masjid kampus bisa menyediakan SDM yang berkualitas. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Allahu a'lam. Bagaimana untuk Kak Nurul Ainun, sudah puas atau masih ada yang ditanyakan? Siap. Terima kasih. Yang selanjutnya Kak Melani ini ya, tadi mau bertanya. Silahkan Kak Melani. Untuk Kak Melani bisa langsung on mic ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, terkait problematika umat saat ini yang sulit untuk mencapai satu kesatuan, ya, sulit untuk kemajuan aspek bidang, belum kesulitan untuk menghadapi industrialisasi seperti yang tadi Bapak sampaikan ya. Jadi umat saat ini terfokus pada masalah internal aja gitu, urusan ukhrawi, permasalahan perbedaan aliran, saya pakai sunnah ini, yang lain enggak, kamu enggak gitu. Kemudian umat saat ini menghadapi permasalahan memisahkan agama dengan aspek bidang strategis yang seharusnya dibangun bersamaan dengan spiritualitas sehingga terjadi keseimbangan. Ya tadi itu seolah Tuhan cuman ada di masjid gitu ya, cuman ketika kita sholat tuh. Setelah selesai itu ya udah aktivitas kita tidak lagi tanpa tujuan syariat gitu. Nah, tantangannya di sini ada beberapa aspek perbedaan dalam umat yang saya bakalan dibahas di sini. Aspek pendidikan aja. Jadi di kita tuh ada di dalam pendidikan ada sekolah umum dan madrasah, sehingga sulit ditentukan tujuannya gitu. Dan yang sekolah di umum atau madrasah sama-sama orang Islam, namun saling merasa ada kesenjangan. Nah, dalam aspek pendidikan saja kita masih belum beres, dan ini cukup strategis ya, menentukan SDM ke depannya gitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Melani. Saya langsung tanggapi Mbak Alda ya. Iya, Pak. Institusi pendidikan itu salah satu tujuannya adalah penyadaran, menanamkan kesadaran pada masyarakat. Ya, institusi pendidikan itu. Ya. Selain tujuan-tujuan yang lain ya, seperti tujuan penanaman skill dan lain sebagainya. Tujuan yang penting adalah penanaman kesadaran. Kalau sekarang institusi pendidikan Islam kita ya belum mampu mengikuti perkembangan zaman, itu pasti akan menjadi masalahnya pada SDM kita. Masih ada dikotomi toh, pendidikan umum dengan pendidikan agama, ya, madrasah dengan sekolah. Ya. Dan masalah itu kan sudah dimulai pada zaman kolonialisasi, kolonialisme Belanda itu. Ya. Mengapa menjadi masalah? Karena kolonialisme Belanda membawa industrialisasi masuk ke Indonesia, ke Nusantara dulu namanya Hindia Timur ya, kita itu namanya Hindia Timur, belum ada nama Indonesia. Ya. Ketika industrialisasi masuk, maka Belanda butuh SDM baru, maka buatlah sekolah. Sementara sudah ada institusi pendidikan Islam yang kita katakan tradisional itu.
Yang perlahan-lahan pendidikan Islam yang tradisional itu kan mengalami evolusi ya. Panjang sekali evolusi terjadi sampai sekarang masih timpang gitu ya. Masih timpang. Tapi kita bisa melihat contoh baik ya. Contoh baik ini salah satu saja saya sampaikan, yang saya tidak memahami khasanah pendidikan Islam di Indonesia adalah tren sains. Ya. Tren sains itu digagas oleh Kiai Agus Purwanto. Ya. Beliau seorang guru besar fisika teori dari ITS. Beliau merintis tren sains itu sekarang di 3 tempat sebenarnya. Pertama di Sragen, ya, setingkat SMA itu tren sains. Kedua di Tebu Ireng, Jombang. Yang ketiga di Mualimin di Jogja. Ya. Tebu Ireng konotasinya kaitan dengan NU, Mualimin dengan Muhammadiyah gitu ya. Nah, di tren sains itulah Kiai Agus Purwanto ingin merancang model pendidikan baru yang konteks dengan zaman kita, yang tidak ada lagi ekonomi, ilmu agama, ilmu umum. Karena tren sains memang fokusnya pada fisika ya, karena beliau guru besar fisika atau sains alam lah gitu ya. Sehingga semua pelajaran sains alam itu menjadi bagian dari pelajaran agama. Beliau selalu mengatakan, ya, sekarang kita belajar agama bab fisika gitu. Semua bagian dari agama. Belajar mekanika kuantum, belajar tentang gravitasi, belajar tentang gelombang elektro segala macam itu dengan konteksnya agama. Sehingga dengan cara itulah pemahaman keislaman kita dan khasanah intelektual Islam kita sekaligus sumber daya kita itu bisa sesuai dengan tantangan zaman kita. Ya, masih banyak yang hanya membaca Turots ya, bahkan Turots itu cukup hanya dihafal gitu ya, tapi pemahaman tidak dikontekskan dengan kebutuhan sekarang. Nah, itu menjadi tantangan kita gitu loh. Itu menjadi tantangan kita. Karena apa? Karena pendidikan Islam yang tidak digerakkan sesuai dengan perkembangan zaman, ya akan menghasilkan SDM yang tingkat kesadarannya tadi itu, tingkat kesadaran mistik maupun ideologis yang tidak kita butuhkan pada zaman sekarang. Suatu salah kita bicara tentang ini ya, gelombang Islamisasi ilmu di Indonesia. Jadi rekonstruksi pendidikan Islam itu menjadi salah satu agenda itu. Ya. Bagaimana agar pendidikan Islam di Indonesia ini tidak lagi bahkan pendidikan Islam secara global ya tidak lagi mendikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu umum untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan SDM yang dia mampu mengintegrasikan bidang ilmu fardu kifayahnya dengan sumber-sumber keislaman. Dalam konteks pembahasan kita ya ilmu sosial profetik tadi itu. Kira-kira begitu Mbak Melania. Itu memang menjadi tugas besar kita dan kawan-kawan di Fakultas Pendidikan Islam itu harus fokusnya ke arah sana. Bagaimana pendidikan kita itu digerakkan. Satu sisi kita tidak meninggalkan sumber Islam, masih berpijak pada tradisi keislaman kita, tradisi khasanah keislaman kita, tapi di sisi lain kita gerakkan itu untuk kondisi zaman kita sekarang. Kurikulumnya harus seperti apa itu? Menjadi begitu. Ya. Allahu a'lam. Ya, bagaimana Kak? Ada yang ditanyakan kembali atau sudah? Kami lagi? Ya, sudah cukup. Terima kasih dengan saya. Ya, maaf ini lagi di jalan. Pertanyaan lagi ya Pak, ini ada di kolom chat dari Kak Siti Syahada. Dengan adanya objektifikasi berarti memperbanyak adanya penelitian berbasis kerangka konseptual yang juga empiristik. Nah, bagaimana tanggapan yang mungkin positivistik dalam menilai suatu ide atau gagasan baru? Terima kasih, Pak. Ini penjelasannya akan panjang sekali ya, karena berkaitan dengan paradigma epistemologi positivisme. Mbak Siti ini ada di grup nggak ya? Dan ini pertanyaan terakhir Mbak Alda ya, karena sudah mau maghrib di sini ya. Pak. Kalau ada di grup nanti bisa kita ulas lebih panjang di grup. Tapi saya mau menyampaikan ya, pastilah akan ditanggapi negatif oleh positivisme atau penganut paham epistemologi positivisme. Pertama, karena paham positivisme ini paham yang
menirkan Tuhan atas nama objektivisme. Ya. Segala sesuatunya harus dipahami apa adanya, berarti Tuhan tidak boleh ikut campur. Jadi ilmu-ilmu positivistik itu ilmu tanpa Tuhan. Ilmu tanpa Tuhan. Dengan alasan apa? Objektivisme. Agar dunia dapat dipahami apa adanya, berarti bias subjektif harus dihilangkan. Salah satu bias subjektif itu iman. Berarti ngomong ekonomi tanpa iman, ngomong sosiologi tanpa iman, ya, ngomong industri tanpa iman. Nah, bagaimana cara untuk membicarakan sesuatunya semua tanpa iman? Karakter kedua dari positivisme adalah kuantifikasi. Jadi agar objektif, maka harus angka-angka yang keluar. Dan iman itu bukan angka. Iman itu kualitatif. Nah, kalau angka-angka yang keluar, kita selalu dalam ekonomi pembangunan yang mazhabnya developmentalisme itu kan selalu diukur itu ya. Negara maju, negara berkembang itu kan dari pendapatan per kapita salah satunya. Atau dari perkembangan ekonomi per tahun. Sekarang katanya kemarin ada berita atau di tengah pandemi sekarang ekonomi kita bisa tumbuh 6 sekian persen. Itu kan angka-angka, ada rumusannya itu. Tapi benarkah 6,5% itu secara kualitatif dirasakan oleh seluruh anak bangsa Indonesia? Karena positivisme karakter ketiga adalah generalisasi. Generalisasi itu tidak ngomong orang per orang, tapi ngomongnya abstrak, angka. Sementara kita bicara manusia per manusia ini. Peran negara itu dibantu oleh masjid. Kenapa masjid bisa memastikan manusia per manusia itu secara kualitatif baik? Negara butuh angka, ya, tapi disokong oleh kualitatif dari masjid, dari umat beragama yang lain, untuk memastikan pembangunan oleh negara yang berbasis angka kuantitatif tadi itu, ya di bawah itu pembangunannya berasaskan ketuhanan dan menyentuh seluruh manusia per manusia. Yang pasti akan ditolak oleh positivisme, yang dia anti Tuhan, ya, kuantitatif, ya, dan generalisasi. Kira-kira begitu Mbak Siti ya. Nanti saya akan tambahkan di grup, insya Allah. Ya, Allahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan keberkahan khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan materi dari Bapak. Sebelum kita tutup acara, saya akan membacakan dulu resum dari materi kita kali ini. Fokus utama untuk merancang aksi yaitu kesadaran teologi, strategis, dan operasional. Kemudian untuk tindakan yang dilakukannya yaitu emansipasi dan transformasi. Dengan strategi gerakan, yaitu harus adanya agenda tersendiri, kemudian konsentrasi pada perubahan dan glorifikasi. Kemudian kita harus merealisasikan agenda tersebut dari adanya beberapa lingkup masalah, dan untuk sifat dari Pancasila itu yaitu sebagai ilmu. Kemudian bila kita khawatir terhadap masa depan, mulailah rancang apa yang akan kita kerjakan di masa depan yang akan mendatang. Kemudian periksalah kualitas SDM dan jangan lupa untuk ditarik ke masjid kampus. Kemudian bisa diajarkan juga tentang takwir masjid. Nah, fungsi dari institusi pendidikan adalah untuk memberikan kesadaran. Kemudian untuk ilmu positivistik itu mempercayai tanpa Tuhan, sehingga ketika harus meyakini adanya objektifikasi, yaitu harus dengan kuantifikasi. Bagi semua teman-teman yang ingin memberikan pertanyaannya, nanti bisa di grup. Untuk sekarang semuanya on cam ya. Kita akan melakukan foto bersama yang akan dilakukan oleh Kak April. Silakan on cam. Kak Lili, Kak Melani, Kak Nurul Ainun, Kak Ririn, Kak Rosma, dan Kak Siti Sahada, silakan on cam ya. Baik, Kak April, langsung aja.
1, 2, 3. Sudah ya. Alhamdulillah, mari kita tutup acara ini dengan membacakan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Bapak pembimbingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita lanjutkan di grup ya, kalau masih ada pertanyaan. Nanti saya tanggapi kalau longgar. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.